Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Maria selaku penilai PNF, Mas Dani selaku narasumber hari ini, serta tak lupa teman-teman operator yang sangat saya banggakan, sangat saya sayangi dan juga sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu operator yang hari ini hadir, terima kasih sekali di tengah-tengah kesibukan panjenengan masih menyempatkan menghadiri undangan kami walaupun kemarin libur nggih atau ada yang masuk. Ya. Alhamdulillah kemarin kita bisa cuti bersama. Biasanya cuti tidak merambah ke SD. Kali ini cuti termasuk guru dan siswanya tahun ini bisa cuti bersama. Ibu bapak operator, terutama juga pada operator baru, selamat datang. Ada berapa operator barunya, Mas? Ada dua ya. Selamat datang, selamat bergabung pokoknya dengan operator-operator yang sudah senior. Insya Allah panjenengan tambah ladang ibadahnya. Karena kedudukan operator sangat-sangat penting di satuan pendidikan. Ibaratnya suatu organ itu hampir samalah dengan hati. Kalau ada juga bendahara, bos, ada juga operator, itu sangat-sangat mendukung sekali berjalannya organisasi di satuan pendidikan dengan baik. Apalagi sekarang segala sesuatunya itu berbasis data, sehingga tentunya kedudukan operator ini sangat-sangat vital sekali di roda berjalannya sebuah organisasi sekolah. Kalau sekarang hampir semua berhubungan dengan operator. Hal-hal baik pengajuan sarana prasarana sekarang juga lewat Simude, otomatis operator yang menanganinya. Juga hal-hal ada apalagi sejak dulu sertifikasi juga operator yang menangani. Termasuk ini juga pendataan. Nah, hari ini insya Allah nanti Mas Dani akan menyampaikan versi barunya karena memang sedang dirilis juga versi-versi ini selalu diperbaharui. Monggo selamat datang Mas. Kayaknya bisnya macet tadi ya Mas. Ya. Ini nanti monggo untuk bisa diikuti dengan baik. Yang baru juga monggo belajar dengan yang lama. Insya Allah yang lama juga akan saling bantu membantu, dukung mendukung. Dan kami ingatkan untuk Dapodik monggo diisi sesuai apa adanya. Ini juga pesan dari kabupaten. Untuk Dapodik itu bisa diisi sesuai realita yang ada di tempat panjenengan. Nggak usah dibagus-baguskan kalau memang tidak bagus. Kalau zaman dulu kan untuk kepentingan akreditasi biasanya yang tidak ada diadakan, padahal tidak ada. Nah di Dapodik ini harapan saya pokoknya seadanya, serealita di tempat jenengan sehingga nanti akan tergambar, terdeteksi kondisi real di tempat jenengan. Kalau memang ruang kelasnya kurang, diisi kurang. Suatu saat kan malah dapat bantuan. Nggak punya perpus diisi nggak usah punya perpus, nggak punya ruang kepala sekolah dan sebagainya. Pokoknya sesuai realitanya saja dengan harapan ke depan apa yang panjenengan miliki sesuai apa adanya. Terus kami ingatkan juga untuk pengisian peserta didik ini monggo untuk bisa diisi seakurat mungkin. Jangan sampai besok setelah 31 Agustus ternyata isian peserta didik panjenengan belum sesuai, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap penyaluran dana BOS. Ketika panjenengan di Dapodik per 31 Agustus muridnya hanya 50 misalnya,
Padahal realitanya ternyata 60, maka yang akan mendapat BOS ya hanya 50 ketika cut off itu terjadi. Sehingga monggo mulai sekarang yang belum masuk di Dapodik siswanya untuk bisa diusahakan masuk. Kalau ada yang pindahan-pindahan barangkali, karena ini juga ada beberapa sekolah yang menerima siswa baru dari daerah lain, diusahakan untuk bisa dimasukkan di Dapodik agar kelak bisa mendapatkan BOS-nya sesuai jumlah siswa. Dan itu memang harus koordinasi dengan sekolah yang memindahi atau pindah dari sini. Teman-teman tadi juga Mas Dani mengatakan nanti yang boleh pulang kalau yang sudah sinkron sekali ya Mas. Monggo lah. Nanti semoga semua bisa sinkron lah hari ini sehingga tidak ada yang nginep di Korwil ini. Nanti khawatirnya ya tidak sinkron terus harus nginep gitu Mas Dani ya. Kita temani lah nanti, insya Allah kita temani kalau ada yang nginep. Iya, gara-gara tidak sinkron. Tapi semoga sih insya Allah nanti semoga lancar. Walaupun pagi ini agak-agak ada trouble sedikit internet di Korwil sini, tapi nanti semoga bisa lancar. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran jenengan. Selamat berjuang untuk kemajuan pendidikan di Wanayasa. Dan terima kasih Mas Dani sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Semoga nanti kegiatan berjalan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga motivasi kepada kami operator agar insya Allah kinerja kami sebagai operator dapat insya Allah nantinya semakin berkembang. Kemudian untuk acara selanjutnya yakni inti. Namun sebelum inti, mohon teman-teman untuk Dapodik, untuk yang belum install, mohon silakan berapa yang belum install Dapodik versi terbaru. Untuk yang belum install silakan untuk Dapodiknya yang lama di uninstall terlebih dahulu. Kemudian nanti bawahnya jangan yang patch, tapi yang installer. Karena beberapa kasus kemarin yang mendownload patch itu tidak bisa diinstal karena walaupun sudah versi 2003C itu kemarin saat mau install patch itu tidak bisa terdeteksi masih versi lama. Kelurahan untuk mungkin untuk seperti Karangtengah nanti di kayaknya akan mencari desanya karena di Banjar saja Karangtengah itu ada berapa banyak ya Banjar akan kesulitan nanti untuk mungkin Karangtengah carinya itu Wanayasa saja karena mungkin mencari Wanayasa dan Karangtengah itu lebih banyak Karangtengah desa di Indonesia. Seperti tadi kemarin untuk yang di Wanaraja yang lalu bagi yang sudah install nanti kemudian seperti biasa bintang merah, yang ada bintang merah itu wajib diisi. Monggo sampai bawah nanti kalau sudah simpan. Kalau ada yang bintang merah masih belum diisi, biasanya kalau klik simpan itu tidak bisa menyimpan. Kemudian untuk Sarpras, kemarin saya sudah waro-waro di grup untuk Bapak Ibu menginventarisir Sarpras untuk disesuaikan dengan kondisi real. Moga apakah di Dapodik sudah sesuai dengan kondisi real? Kalau memang kelebihan bangunan di Dapodik ruang itu nanti melakukan penghapusan. Kemarin SD 1 Wanayasa itu melakukan penghapusan sekitar 6 lebih ya Pak Ramani, 6 ruang untuk disesuaikan dengan kondisi real. Monggo Bapak Ibu, apakah nanti ada yang melakukan penghapusan? Ada. Ada yang melakukan penambahan? Baik, untuk sebelum ke penghapusan silakan Bapak Ibu nanti ke Sarpras itu kemudian ke biasa menu aksi, kemudian disalin data periodik saja dulu ya, yang di bangunan tanah. Kemudian untuk ruang ya sudah berarti salin data periodik di menu aksi, kemudian cek validasi apakah masih ada yang invalid.
Untuk yang surplus, validasi yang surplus, apakah masih ada yang invalid atau ini sebenarnya warning karena memang beberapa sekolah, beberapa ruang saya laporkan rusak. Ini jadi memang untuk kerusakan beberapa persen nanti terindikasi warning di Kapolri. Kemarin dulu dan pernah saya saat pelatihan dengan Mas Mahmud, untuk menilai rusak berat, rusak ringan, kita operator kan dari Pak Yoga yang menghentikan, kita operator kan tidak dibekali ilmu secara ilmu yang pasti kaitannya dengan kerusakan bangunan. Jadi monggo untuk tingkat kerusakan dulu Pak Yoga bilang itu senangnya jenengan, sekiranya jenengan. Kalau memang dipandang misalnya retak, menurut jenengan itu rusak berat, yang mau dibuat rusak berat itu dari Pak Yoga. Karena memang banyak dulu baca dan DAK-nya banyak yang tidak dapat karena memang tidak audit, karena kepentingan akreditasi untuk mengejar itu jadi banyak yang dibuat bagus, akhirnya banyak DAK yang tidak terserah. Untuk info, di tahun kemarin Banjarnegara itu dapat 9 miliar. Untuk tahun ini Bapak kemarin pelatihan di Surya itu cuma dapat 1 berapa miliar, itu hanya 2 SD, satu kabupaten hanya 2 SD, SD daerah bawah, Puncang, Bawang, dan Kecamatan Banjar kalau tidak salah. Kemudian Bapak Ibu, kalau akan melakukan penghapusan, silakan masuk ke tanah dan bangunan. Kemudian klik nama tanah ini. Nanti di bawah ada bangunannya, ada nama bangunan. Silahkan Bapak Ibu tambah. Ini tanah kita untuk cara-caranya untuk ngapalin, tapi untuk penghapusan. Klik saja tambah. Kemudian jenis prasarana, monggo misalnya bangunan saja. Namanya penghapusan, karena kita akan gunakan untuk penghapusan. Diisi yang ada bintang merah saja, monggo. Jumlah lantai 1. Kemudian yang masih ini tahun dibangun ini dihapus saja karena memang tidak bintang merah. Kemudian SK pemakaian kita isikan saja, misalnya 1, 2, 3, karena kita akan gunakan untuk penghapusan. Sudah yang akan melakukan penghapusan. Oke, Pak Bu. Dan itu kan itu untuk si mudik ya Pak. Ini kan dapodik, kalau dapodik, dan itu memang aslinya ruang kelas tidak. Walaupun ukurannya, kalau di dapodik, walaupun ukurannya kurang, standar itu, itu bisa dianggap mungkin bukan kelas, itu tapi nanti paling dialihfungsikan memang. Kalau memang aslinya itu memang bukan kelas, misalnya dulu gudang, tapi kemudian dibuat kelas karena memang kurang. Untuk kalau SD saya juga sebenarnya hanya 1 ruangan yang standar yang di kelas 4, tapi saya laporkan karena itu nanti diukuran. Kalau yang tidak dilaporkan itu kan yang untuk si mudik, ini untuk dapodik. Kalau memang aslinya memang ruang kelas, walaupun ukurannya tidak standar, jangan dihapus, nanti malah invalid. Oke, kita sudah buat tanah. Ini cara-cara nanti untuk penghapusan. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke ruang. Kita cari ruang yang mau dihapus. Oke. Misalnya saya akan menghapus nanti WC 1. Pilih ubah. Kemudian bangunannya
yang ini untuk bangunan ini dipindah ke penghapusan, pindah ke penghapusan, kemudian simpan kode ruang, isikan dulu. Berarti bangunan tadi yang akan dihapus itu sudah masuk ke bangunan yang penghapusan. Kemudian cari ruangan apa lagi yang mau dihapus. Kalau sudah semua, kembali lagi ke tanah dan bangunan. Kemudian klik apa? Yang tanah tadi, tanah yang akan penghapusan. Kemudian hapus pembukuan bangunan. Ini yang masih ada yang merah, kotak merah ini dihapus saja. Kemudian alasan hapus buku ini adalah bisa koreksi data. Bencana dibongkar, dipindah tangankan, disita atau koreksi data. Kemudian tanggalnya pilih, misalnya tanggal hari ini, kemudian simpan. Nanti bangunan tersebut sudah tidak ada. Ini karena tadi saya diulang dari tambah tanah, dari ruang. Klik ruangnya dulu, pilih ubah. Kemudian bangunannya itu dipilih ke tadi, dipindah ke bangunan yang penghapusan. Kode ruangnya diisi, monggo, kode ruang bebas diisi apa saja. Kemudian pilih simpan. Oke, kalau sudah, ini kan berarti sudah masuk di penghapusan bangunannya. Kemudian silakan masuk ke tanah dan bangunan. Kemudian klik yang tanah yang dinamakan penghapusan. Kemudian klik hapus pembukuan bangunan. Ini paling kita menghapus tanah yang dibangun. Kemudian di bawah itu hapus buku. Alasannya apa? Kita pilih koreksi data saja. Kalau memang kita akan membenarkan data yang dulu untuk akreditasi, kita koreksi data. Kemudian tanggal hapus buku. Kemudian pilih simpan. Oke, nanti ruang tersebut sudah dihapus. Monggo ada yang ditanyakan kaitannya dengan cara penghapusan ruang? Ini saya tadi untuk contoh saya kembalikan dulu. Oke, kemarin sangat di Surya juga Pak Yoga juga mengatakan monggo untuk sarwas memang nomor ya, untuk kita sesuaikan dengan kondisi real. Biasanya kita memang dibaguskan karena kaitan dengan akreditasi. Untuk tahun ini kemungkinan sudah tidak ada akreditasi karena akan menggunakan data dari rapor pendidikan. Karena yang dulu yang tahun kemarin kan masih hanya ANBK itu satu kali, itu sebenarnya masih profil pendidikan, tapi istilah yang sudah tersebar model PPM itu sudah rapor, padahal itu masih profil pendidikan. Rapor pendidikan itu baru muncul kalau hasil ANBK tahun 2022 sudah ada. Jadi sudah ada pembanding antara profil pendidikan 2021 dan 2022 baru menjadi rapor pendidikan. Jadi kemungkinan dari Pak Yoga besok untuk tahun ini dimungkinkan sudah tidak ada akreditasi lagi. Oke, jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang pengen memang ingin sekolahnya masuk kategori baik ya, untuk literasi, numerasi itu nanti Bapak Ibu dikedepankan. Terus kemarin juga siswa kebanyakan ini yang merah itu karena jawaban dari siswa. Contohnya itu susukan
kemarin di rapor pendidikan itu kekerasan seksual itu merah. Kekerasan seksual di susukan merah itu karena mungkin jawab itu dikarenakan kemungkinan besar itu siswa yang mungkin asal mengisi. Termasuk yang kubang itu narkoba sama narkoba, karena memang monggo besok untuk NBK karena memang untuk itu padahal tidak ada, tapi siswa Jawa Tengah ternyata itu untuk survei lingkungan belajar siswa. Untuk bangunan, Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan lagi? Monggo, barangkali ada atau ada validasi, divalidasi ada yang invalid atau warning. Yang di Sarpras dulu. Kalau tidak ada, kemudian kita lanjut ke guru. Monggo untuk Bu Guru silahkan salin penugasan. Salin penugasan dan juga di tending juga salin penugasan. Kemudian untuk penugasan silahkan, karena ini Bapak Ibu cetak ini sampai bulan Januari. Untuk pengaktifan di penugasan cetak sampai bulan Januari. Semua baik guru maupun teknik. Oke, untuk guru silakan. Kemudian kita masuk ke peserta didik. Silakan sebelum masuk peserta didik yang baru install, silakan Bapak Ibu cek validasinya. Nanti ada warning itu sejumlah siswa biasanya, ataupun ada tambahan lagi dari apa. Monggo Bapak Ibu silakan nanti cek. Pertama adalah salin data periodik. Untuk satu salin data periodik, untuk yang berarti kelas 2, kelas 2 itu yang besok akan menggunakan e-raport. Kemarin sudah sangat menggunakan e-raport. Untuk tinggi badan, berat badan itu diupdate atau tidak? Soalnya masih data kelas 1 awal. Biasanya kelas 1 awal mungkin sekitar 100 anak tinggi badannya 100 cm. Sepertinya kalau kelas 2 itu tingginya sudah bertambah. Itu dari kelas 1. Monggo silakan Bapak Ibu untuk tinggi badan dan berat badan silakan, untuk khususnya untuk anak yang e-raport. Dan kemungkinan juga besok apakah yang kelas 1 besok menggunakan e-raport yang dari Dapodik atau masih dari kabupaten belum ada info, tapi monggo silakan untuk di-update untuk paling tidak. Jadi semua siswa memang kelas 6 masa tingginya 100 cm kan sepertinya itu berarti nanti terdeteksi kalau ada nanti stunting, mungkin bisa jadi terdeteksi semua satu sekolah terdeteksi stunting semua. Bahwa ini PR Bapak Ibu ini cukup banyak di data peserta didik. Ini sih tidak terlalu sulit, cuma memang terlalu karena harus satu-satu. Jadi klik nama anak yang dulu hanya kecamatan Rock, sekarang itu harus ada desa. Jadi klik nama anak, kemudian pilih ubah. Pilih ubah, kemudian masuk ke nama desa dan kelurahan. Dulu itu isinya itu kecamatan, tapi sekarang harus nama desa dan kelurahan. Dan ini kalau tidak digarap, ini walaupun warning kan tidak mengganggu sinkron. Jadi Bapak Ibu kalau masih invalid kosong tapi masih ada warning, itu sudah bisa
sinkron. Tapi ini di Verval PD ini membuat silang merah. Kemarin saya silang merah 100% di Verval PD karena kodeksi yang ada sekarang ada kolom desa atau kelurahan. Silahkan Bapak Ibu cari. Kemarin dicari warna raja itu nggak muncul. Warna raja yang warna yasan itu adanya Garuk, ini Garuk. Yang warna yasa tidak ada. Kemarin carinya berarti warna yasa. Klik warna yasa. Ini warna yasa kecamatan se-Indonesia ada 2 di Purwakarta dan Banjarnegara. Untuk warna raja ini ada. Untuk warna raja berarti carinya nanti ketiknya warna yasa saja, jangan warna raja. Bahwa saya akan cek Karang Tengah. Karang Tengah itu seluruhnya dibaca saja ada berapa. Bahwa ini di Garut dan hanya muncul hanya Garut dan Wonogiri. Jadi Pak Sabar nanti carinya warna yasa saja Pak Sabar. Ketik warna yasa kemudian cari Karang Tengah. Ini ada Karang Tengah. Berarti Pak Sabar nanti carinya ketiknya jangan Karang Tengah tapi warna yasa. Juga teman-teman yang lain barangkali nanti saat klik desanya tidak muncul, berarti diketik warna yasa saja. Dan ini mohon Bapak Ibu, ini nomor 11 dan Bapak Ibu ini bisa dicicip. Garap ini yang penting nanti JJM sudah nikah, nanti Bapak Ibu bisa cicip. Nanti garapnya ini kerombongnya per saja biar memudahkan. Misalnya hari ini target kelas 1 selesai, hari besok kelas 2 selesai. Ini bisa dicicil karena warning. Terus berkaitan dengan siswa, mohon ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Mohon. Mohon. Untuk balon sepertinya nanti pekerjaannya lumayan ini karena balon jadi lawan berat, tapi bisa dicicil Pak Roman. Misalnya hari ini target misalnya kelas 1 dulu, kelas 1 ini logonya dibikin kelas 1, jadi tidak acak koncomi tekan sapa. Nah, kalau ini kan urutannya abjad kalau kita tidak pilih perombel. Jadi bisa mungkin hari ini target misalnya kelas 1, besok kelas 2, jadi bisa dicicil karena ini warning tidak mengganggu sinkron, bisa dicicil. Oke, ini info lagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang punya siswa, misalnya siswa A dulu sekolah di sekolah Bapak Ibu, kemudian pindah, kemudian siswa tersebut balik lagi, itu sekarang ribet. Nek dulu kan biasa sekolah saya buat yang narik-narik seperti itu. Misalnya Mbak Astri ada siswa yang mau dari pindah ke Karangkobar, terus anak tersebut dari dulu saya tarik, nanti saya keluarkan, bisa ditarik Mbak Astri. Tapi untuk sekarang itu harus ke kabupaten. Tidak, itu yang itu memang siswa seperti itu memang sekarang harus konfirmasi ke kabupaten. Kemarin Jatilan 1 yang mengalami kasus seperti itu. Dan untuk siswa, untuk kita operator sudah punya tanggal keramat, yakni itu tanggal 31 Agustus. Kemarin ada sekolah yang kehilangan bosnya cukup lumayan, itu ada 2 sekolah. Itu jumlah siswanya tidak sesuai karena barangkali bisa jadi
kita sudah memang operator sudah tarik, tapi ternyata ada mungkin NISN-nya itu belum terbit. Jadi Nusewu kita sekarang kalau sudah besok tahun ajaran baru, sebelum tahun ajaran baru, kita koordinasi dengan TK atau PAUD yang biasa kita narik peserta didik. Itu agar dikeluarkan terlebih dahulu, agar nanti saat tahun ajaran baru kita sudah bisa narik. Karena tahun kemarin alhamdulillah PAUD Tuan Yayasan itu banyak yang sudah bisa narik pas tahun ajaran baru. Tapi untuk besok ini berarti memang komunikasi PAUD dan SD memang Dawodik itu dulu data di awal, data Dawodik 5 tahun yang lalu kan dari SD, sekarang kan data sudah dari PAUD. Jadi monggo Bapak Ibu untuk koordinasi dengan pihak PAUD, karena kemarin banyak sekolah yang sampai deadline 31 Agustus masih banyak yang belum bisa tarik data. Jadi monggo ini kita tetapkan itu tanggal 31 Agustus itu sudah jadi tanggal, karena memang kalau sudah itu apakah bisa diperbaiki siswa tersebut atau tidak, sepertinya kalau saya kayaknya tidak bisa. Kita memang sudah cut-off-nya sesuai 31 Agustus. Kemarin ada 2 sekolah yang memang konsepnya kehilangan dana pos cukup lumayan. Dan nomor ya, untuk yang malah yang tidak ada PAUD mungkin yang dari itu kita sih gampang, tinggal tambah peserta didik PD tingkat awal. Tapi Bapak Ibu kalau tambah PD awal itu begitu rilis Bapak Ibu rebut, karena memang biasanya untuk penerbitan NISN siswa yang NISN. Kemudian ada yang dari tarif peserta didik dari MI atau yang dari Kemenang. Tadi Pak Nurwalis ya, Pak Anto, monggo silakan di SP biasa yang tarik data dari Dawodik. Kemudian nanti koordinasi dengan Pak Pipin, biasanya surat pindah, mengambilkan surat pindah, kemudian akte anak, kakak itu nanti dimintakan konfirm ke kabupaten. Itu nanti sekolah data siswa tersebut baru bisa masuk kalau sudah dikonfirmasi dari kabupaten. Untuk peserta didik karena ini sih masih belum kerapat, nanti Dawodik-nya yang semester besok kita nanti PR kebut kaitannya dengan data peserta didik, dan mungkin nanti di akhir semester ini ada mungkin dengan PAUD agar untuk mengantisipasi kasus seterusnya nanti terjadi lagi. Oke, kemudian untuk robot ini robot untuk perubahan dengan semester lalu yang kurikulum merdeka ini guru olahraga sudah bisa 24 jam, sudah 4 jam. Tahun kemarin yang semester kemarin itu jumlah JJM olahraga yang di kurikulum merdeka itu hanya 3 ya. Sekarang sudah 4. Kemarin memang itu guru PJOK banyak yang sertifikasinya telat, karena di yang kurikulum merdeka itu hanya 3 jam, sekarang sudah 4 jam. Monggo ini untuk kelas saya, monggo Bapak Ibu nanti bisa foto untuk pembelajaran yang kelas 1 yang belum. Untuk agama itu 4 jam. Kemudian proyek Pancasila, kemudian itu diisikan berapa jam. Kalau sudah pilih temanya, dan temanya monggo Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di dokumen kurikulum yang KOSP yang untuk yang kurikulum merdeka. KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan nomor
Monggo. Barangkali yang kewirausahaan, kalau memang P5 tidak mengandung kewirausahaan, tapi kemarin bahwa mengandung misalnya market day, itu sebenarnya kalau di kurikulum tidak ada, kalau yang melakukan berarti tidak sesuai dengan yang ada di KWSP. Monggo, ini yang untuk di P5 itu di temanya silakan dipilih. Ini hanya masuknya. Monggo. Pak Sarno, rekor saya sudah. Monggo. Saya akhiri bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.